Hai, back with me again, Alvina. Sekarang kita akan belajar tentang present perfect continuous. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang present perfect, dan sekarang kita bahas tentang present perfect continuous. Apa bedanya? Sama-sama present perfect, tapi yang sekarang ada continuousnya. Nah, yang kemarin present perfect itu menjelaskan suatu kejadian yang sudah selesai. Menyatakan kejadian yang sudah atau belum. Nah, kalau sekarang present perfect continuous adalah tenses untuk menyatakan suatu kejadian yang ada pada masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Dan simpelnya, present perfect continuous ini digunakan untuk menunjukkan durasi. Contohnya, ketika kalian mau menanyakan berapa lama, how long, itu bisa menggunakan tenses present perfect continuous. How long have you been studying? Berapa lama kamu sudah belajar? Nah, nanti jawabnya juga bisa pakai present perfect continuous. Jawabnya, I have been studying for 2 hours, misal. Aku sudah belajar selama 2 jam. Jadi, ketika subjek, berbicara, I have been studying, itu dia masih sedang belajar dan sudah belajar selama 2 jam yang lalu. Jadi, seperti itu contoh perbedaan dari present perfect dan present perfect continuous. Nah, sekarang kita bahas tentang present perfect continuous. Di sini ada kegiatan yang sudah terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Seperti yang saya bilang tadi, kejadian yang dimaksud adalah kejadian yang ada pada masa lampau dan sekarang sampai sekarang ketika berbicara masih berlangsung. Dan pada present perfect continuous ini memiliki form atau rumus have, has, been, verb, ing. Kemarin kita di present perfect ketemu juga have, has, tapi diikuti oleh verb 3. Dan sekarang kita ketemu lagi, tapi setelah have, has itu diikuti oleh been, dan setelah been diikuti oleh verb ing. Jadi kemarin kita ketemu verb 3, sekarang kita ketemu verb ing. Dan diingat sebelum verb ing terdapat been. Nih, di sini ada kalimat positif. Contoh kalimat positifnya, I have been studying for 3 hours, yang artinya aku sudah belajar selama 3 jam. Ketika si subjek aku bilang I have been studying for 3 hours, dia sedang belajar. Aku masih sedang belajar dan sudah belajar berapa lama? Sudah belajar selama 3 jam yang lalu. Jadi, ini menunjukkan waktu yang sudah terjadi di masa lalu, yang sudah terjadi dari tadi, dan sampai sekarang, sampai si pembicaranya bilang, itu masih berlangsung. Lalu, next ada kalimat negatif. She has not or she hasn't been working since 2 weeks ago. Dia belum bekerja sejak 2 minggu yang lalu. Maksudnya, ketika sekarang si pembicara bilang, sekarang juga, saat ini juga, dia itu belum masuk bekerja. Dan sudah belum masuk bekerja ini sudah selama 2 minggu yang lalu. Lalu untuk cara membuat kalimat negatif yaitu dengan menambahkan not setelah has atau have. Di sini karena subjeknya berupa she, jadi setelah she diikuti oleh has. Lalu diikuti oleh not, bisa langsung has not atau bisa juga disingkat menjadi hasn't. She hasn't been working since 2 weeks ago. Jangan lupa setelah has atau have diikuti been, lalu ada verb ing yaitu di sini working dan diikuti since 2 weeks ago. Diikuti oleh durasi lamanya, yaitu selama 2 minggu yang lalu. Lanjut di sini ada kalimat interrogative atau kalimat tanya. Have your sisters been watching the movie for 2 hours? Apakah saudara-saudara perempuanmu sudah menonton filmnya selama 2 jam? Jadi ini untuk memberi pertanyaan. Apakah mereka itu udah menonton filmnya itu selama 2 jam gitu. Jadi ketika kalian mau menanyakan sebuah pertanyaan yang sudah atau selama, itu kalian bisa menanyakan dengan menggunakan present perfect continuous. Dan pada tenses ini terdapat time duration, yaitu durasi waktu. Dan untuk menyatakan durasi waktu tersebut terdapat time signal berupa for dan since. For artinya selama dan since artinya sejak. Jadi kalau kalian mau bilang selama, maksudnya berapa lama waktu yang sudah dikerjakan, itu menggunakan for. Misal, for 3 years, selama 3 tahun. For 2 weeks, selama 2 minggu. Dan for 1 hour, selama 1 jam. Dan since ini digunakan untuk menyatakan waktu sejak, yang artinya sejak ya. Jadi
Contohnya, since 2 weeks ago, ini since 2 weeks ago, sejak 2 minggu yang lalu, or since 1 hour ago, sejak 1 jam yang lalu. Jadi ini menunjukkan suatu waktu yang ada pada masa lampau. Dan penggunaan have has. Bagaimana penggunaan have has? Have digunakan untuk subjek berupa are, you, we, they, dan juga kata benda jamak. Sedangkan has digunakan untuk subjek she, he, it, dan kata benda tunggal. Jadi, pada intinya, present perfect continuous di sini bisa digunakan untuk menyatakan sebuah durasi atau berapa lama waktu yang sudah ditempuh oleh seseorang, oleh subjek. Dan juga di sini present perfect continuous itu menyatakan kejadian yang sekarang sedang berlangsung dan kejadiannya itu sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika sang pembicara bilang kejadiannya masih berlangsung. Jadi seperti itu present perfect kali ini. Thank you very much and see you for the next tenses. Bye-bye.